Selamat pagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu hari Jumat di tanggal 23 Agustus 2024. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, dan kami mau mendengarkan firman-Mu dalam renungan pagi hari ini. Biarlah Bapa, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dan segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, Tuhan tidak menciptakan masalah untuk manusia, tetapi Tuhan terkadang mengizinkan iblis untuk mencobai manusia melalui masalah-masalah untuk menguji iman kita. Contohnya kalau kita baca di dalam kitab Ayub, kita lihat bahwa Ayub menghadapi banyak masalah. Tetapi masalah-masalah yang terjadi tidak melebihi kekuatan Ayub. Karena Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Selama kita di dunia ini, kita hidup dalam lingkungan yang berpotensi mencobai kita untuk melakukan dosa. Tetapi lebih dari itu, Tuhan ingin kita kuat. Kita kuat menghadapi masalah-masalah yang ada, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Ketika kita lihat ketika Daud menghadapi Goliat, dia tidak melihat seberapa besar Goliat, karena dia tahu bahwa Tuhan yang menyertainya lebih besar daripada musuh yang ada di depannya. Bapak Ibu, Roh Kudus menyatakan bahwa Allah menyediakan bagi anak-anaknya kasih karunia yang memadai untuk mengatasi setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Kesetiaan Allah terungkap dalam dua cara. Yang pertama kita lihat, Dia tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Dan yang kedua, bersama setiap pencobaan, Dia menyediakan suatu jalan keluar dan alasan-alasan untuk kita mampu bertahan dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Setiap pencobaan yang berpotensi membuat kita jatuh ke dalam dosa akan selalu ada, walaupun kita hidup sedemikian rupa seturut dengan firman Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa setiap pencobaan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk percaya dan bertahan dalam pencobaan. Karena kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita. Ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu perbedaan antara orang yang jatuh dalam pencobaan dan yang sengaja menjatuhkan diri ke dalam pencobaan. Orang yang tidak sengaja terjatuh ke dalam tidak sengaja jatuh ke dalam pencobaan atau berpotensi dapat ditolong karena dia tidak menginginkan kejatuhan itu. Tetapi orang yang dengan sengaja menjatuhkan diri bersalah atas kematiannya karena ia menginginkan kejatuhan itu. Tetapi percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, karena Alkitab mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami merupakan pencobaan
yang biasa dan tidak melebihi batas kemampuan kita. Di balik setiap keadaan kita, ada jalan keluar yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Apapun yang datang dalam hidup kita, apapun yang mencobai kita, tragedi apapun yang menimpa kita, ketahuilah kalau kita kita akan dapat melaluinya. Bapak Ibu, dalam segala hal kita bisa meraih kemenangan rohani kita melalui Kristus. Hidup kita itu tidaklah mudah. Faktanya kita kadang-kadang mencari jalan untuk lari daripadanya. Hidup itu memang keras, tapi kita bisa menghadapinya dengan berpegang pada janji Allah. Bapak Ibu, orang percaya di dalam Kristus itu lebih daripada pemenang. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 37. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Untuk mengatasi pencobaan dan tantangan dari dunia berarti memang menang terhadap mereka. Seperti halnya Daud, karena kuasa Allah barulah ia bisa mengalahkan Goliat. Rencana jahat iblis tidak akan pernah bisa menang. Mereka, kalau kita baca di dalam Mazmur 129 ayat 2 dikatakan, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Semua, kalau kita lihat, semua pencobaan kita diberikan dengan tujuan tertentu. Ketika kita memakai perlengkapan senjata rohani seperti yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 17, kita pasti menang. Dan kalau kita bertekun di dalam doa, kita akan bisa mengalahkan pencobaan yang menimpa kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk dan tidak akan membiarkan kita terus dicobai. Tadi katakan pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan akan menolong bahkan membantu kita. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika terjadi masalah dalam hidup kita, atau kalau Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi, jangan menyerah. Karena Tuhan akan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Satu jaminan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu Dia menyertai kita. Karena itu, mari berserah terus kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan supaya kita menjadi pemenang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang mengingatkan kami bahwa ketika kami menghadapi banyak tantangan dalam hidup kami, bukan berarti kami bisa dikalahkan ketika kami terus berserah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dalam setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Karena masalah itu tidak lebih besar dari Allah kami. Allah lebih besar dari pergumulan masalah yang kami hadapi. Karena itu Bapa, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami tetap bersandar hanya kepadamu saja dan tidak mengandalkan diri kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.